إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Nah, selanjutnya, saya perempuan sudah menikah. Sampai saat ini tidak punya anak. Sebelum nikah, saya sudah punya harta berupa rumah, mobil, tabungan. Tanah tempat rumah saya dibangun adalah pemberian ibu saya. Sudah menikah, saya dan suami tinggal di rumah saya. Suami pernah menikah sebelumnya dan punya satu anak. Karena saya punya penghasilan sendiri, maka suami saya sangat pelit. Dia hanya memikirkan kebutuhan anaknya. Saya punya pekerjaan dengan gaji bagus. Sudah menikah. Sesudah menikah jumlah harta saya bertambah. Tapi itu semua dari penghasilan sendiri, bukan dari pemberian suami. Satu-satunya pemberian suami adalah emas mahar. Iya ya, pengen dari ujung ini gimana? Rasa ngopeni ya. Pertanyaannya, saya punya 4 orang saudara perempuan yang sangat baik dan kami 5 bersaudara perempuan. Wah, itu KB kan? Ini mau pertanyaan ini kan? Dan ibu saya juga masih hidup. Apakah boleh saya wariskan seluruh harta saya untuk mereka? Karena saya tidak mau harta saya jatuh ke suami saya saat saya meninggal. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh ya? Jadi hak suami adalah ahli waris juga. Jadi kalaupun dia pelit, dia tetap punya hak waris. Nah, dalam konteks ini, istri ini ridho apa enggak dengan kondisi suaminya itu? Kalau ridho, ya sudah, itu perjalanan hidup yang harus dijalani. Tapi kalau enggak ridho, ya sebaiknya diajukan gugatan cerai saja. Karena suami ini tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah. Dan nafkah itu ada nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir itu ya terkait dengan materi. Adapun nafkah batin itu terkait dengan hubungan seksual dan juga pendidikan. Pendidikan di sini yang ngajari istrinya, membimbing istrinya. Maka kalau suami tidak melakukan kewajibannya, maka istri yang tidak ridho bisa datang ke pengadilan menuntut kepada penguasa atau menuntut kepada hakim untuk minta cerai. Itu namanya khulu. Nanti dipisah dari suami yang seperti itu. Ini punya hak. Artinya kalau hak ini nggak dilakukan atau hak ini nggak diambil, ya berarti yang bertanya ini ridho. Nah, karena ridho ya sudah jalani. Nah nanti kok misal mati ya suaminya dapat warisan. Cuman anak tirinya itu nggak dapat. Ya. Jadi jangan kemudian karena kebencian kemudian hak orang nggak dikasih. Nah, maka ini suaminya ini, nek ngaran saya suami ini bodoh gitu loh. Udah punya istri sebaik itu kok kemudian disia-siakan. Padahal istri-istri yang punya penghasilan banyak gini, ini kamu nafkahi seadanya, itu tak kira sudah mau gitu. Jadi misalnya kamu punya istri yang nggak kerja, itu dia pasti akan nuntutnya sesuai kebutuhan. Misal kebutuhannya sebulan 3 juta ya, minta 3 juta. Tapi begitu istrimu udah punya penghasilan, kamu tinggal bilang dek adanya segini gitu. Dia tak kira sudah itu. Jadi wanita itu sebenarnya bukan yang saya tahu ya. Itu bukan soal apalagi yang punya penghasilan ya. Itu bukan soal jumlahnya, tapi soal bagaimana seorang suami atau seorang laki-laki itu menghargai mereka atau nguongnya lah kalau begitu. Nguongnya dengan tetap memberikan itu. Dan seorang laki-laki harusnya menjadikan itu sebagai bentuk harga diri dia. Malu lah jadi laki-laki kok dinafkahi. Ya, makanya ketika ada laki-laki yang belum nikah tak tanya kapan nikah atau mau carikan seperti apa, dia bilang nyari yang bisa menghidupi saya gitu. Saya mundur gitu. Boleh ODW gitu kan. Karena ya kalau sampai tak carikan itu sama saja saya membuka pintu kedoliman ya kepada istrinya, kepada dia sendiri gitu. Oh, saya nggak mau. Ya, wallahu taala alam.